Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Puji Tuhan, kita dihimbau oleh firman Tuhan untuk menaruh hal yang begitu penting dalam kehidupan ini. Siapapun kita yang ada di dalam diri kita, yang paling berharga yaitu pikiran kita. Karena dengan pikiran kita bisa bekerja dengan baik, dengan pikiran kita bisa meraih keberhasilan, dengan pikiran kita bisa menciptakan keadaan yang lebih nyaman dalam perjalanan kehidupan kita. Namun, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, pikiran ini harus ditaruh lagi dengan pikiran Kristus. Dan hal itu memang tidak mudah, karena sangat bertentangan dengan pikiran-pikiran yang lahir dan besar dalam lingkup hidup manusia. Sebab itu ayat ini mengingatkan kepada kita. Mungkin di saat kita sudah melakukan yang baik, mungkin saja di saat kita sudah berkata dengan jujur, ataupun di saat kita sudah mulai mengasihi dan belajar mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, dan di saat kita sudah melayani dengan ikhlas tanpa pamrih, bahkan mungkin di saat kita sedang berusaha untuk mengejar cita-cita kita. Dalam perjalanan itu kita menemukan sesuatu yang berbeda. Di saat kita ada dalam upaya-upaya yang baik itu, kita menemukan orang menghujat kita. Kita menemukan orang menjahati kita. Kita menemukan sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang kita sudah mulai buat dalam kehidupan ini. Pikiran kita mulai dibaharui dengan belajar mengampuni, dengan belajar lebih sungguh, berkata jujur, bekerja tanpa pamrih, melayani dengan motivasi yang benar. Namun, di dalam keadaan seperti itu, kita mengalami keadaan yang berbeda jauh dari yang ada dalam pikiran kita. Kita sudah menabur yang baik, tentunya wajarlah kalau kita menuai yang baik. Tapi dalam perjalanan kita menemukan sesuatu yang berbeda. Pikiran kita bertanya, apakah ini anugerah Tuhan? Apakah ini kasih setia Tuhan untuk kita? Kita sudah melakukan yang benar, yang baik, yang mulia, tapi kita menerima dan menemukan hal-hal yang berbeda dan seringkali membawa kita kepada kondisi yang mengecewakan. Dan disinilah sebenarnya kasih karunia Allah untuk kita, supaya kita tidak hanya menganggap bahwa berkata jujur, melakukan yang baik, dan sudah melakukan apa yang diharapkan, kita berkata jujur, bahkan kita melayani dengan tanpa pamrih. Di tengah jalan kita mengalami hal seperti itu, yaitu kita dihujat, difitnah, dan kita dibuat menjadi lebih tidak nyaman
Sebenarnya saya ingin katakan itulah kasih karunia Allah. Karena disitulah kita juga masuk kepada bahagian yang lain, yaitu belajar mengampuni. Ini yang seringkali dilupakan. Kita berpikir untuk berbuat yang baik, yang benar, kita jujur, kita tulus, tetapi kita belum sempurna. Karena kita harus melewati tahapan di mana kita harus mengampuni orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Sehingga dengan demikian kita mewujudkan kasih Allah dalam diri kita, sebagaimana Yesus bisa mengampuni orang-orang yang sedang berbuat jahat terhadap dirinya. Ini hal yang ditemukan dalam diri Yesus di saat akhir pelayanannya di bumi. Doa yang dia panjatkan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang tidak tahu bahwa itu kekerasan? Siapa yang tidak tahu bahwa itu pengkhianatan? Orang-orang yang mungkin pernah melihat kebaikan Yesus, tapi sekarang mereka kompak untuk menyalibkan Yesus. Dan dalam kondisi seperti itulah dia memberikan teladan buat saya dan saudara kita semua, bahwa saat-saat itulah kita masuk dalam babakan belajar mengampuni untuk semua kesalahan orang terhadap diri kita. Hal ini penting karena dengan demikian kita menunjukkan kasih Allah yang telah kita alami dalam diri kita. Karena dalam buku Filipi dikatakan dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan sampai dia mati. Mati itu bukan karena sudah terlalu tua. Mati itu bukan karena menderita sakit lama, tapi dia mati. Sampai dia mati, dia masih menunjukkan pengampunannya bagi manusia. Dan itulah bagian penting yang diingatkan, taruh pikiran Kristus, taruh perasaan Kristus. Jangan kita hanya berpikir, saya sudah berbuat yang baik, saya sudah jujur, saya sudah rendah hati, saya tidak lagi suka menipu dan lain sebagainya. Terus kita rasa itu sudah aman. Tahapan yang terakhir dari seluruh perjuangan hidup kita. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Dan itu memang tidak mudah. Tapi jika kita mau belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, maka kita juga akan punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab itu mari dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak saja hal-hal yang terjadi yang di dalamnya ternyata kita harus belajar mengampuni. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita untuk terus belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus dalam diri kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam diri kami. Tuhan, kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Kami perlu belajar baik, kami perlu belajar untuk jujur, kami perlu belajar untuk dapat melayani dengan tanpa pamrih. Kami perlu belajar untuk taat,
untuk tunduk, untuk patuh. Dan dari sisi itu juga kami diingatkan, di tengah-tengah perbuatan kami yang baik dan yang benar, kami harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tetap ada di dalam rencana-Mu, bukan hanya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mulia, tapi kami mau menjadi pribadi yang dapat mengampuni serta melupakan semua kesalahan yang ditimpakan atas diri kami, dalam perbuatan baik kami, dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan tolong untuk semua kami dapat melakukan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk di rumah masing-masing. Di tengah pengabdian kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah perjuangan kami melakukan kebenaran firman Tuhan, ingatkan kami untuk juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.